Shalom. Selamat siang NBC Women Living World. It's good to see you. Saya lagi lihat dulu. Wah, ibu-ibu cantik-cantik semua ya. Wow. Selamat Valentine, selamat hari pertama puasa, selamat ulang tahun baru Chinese, Chonggi. 3 hari ini ramai sekali saudara. Minggu lalu saya baru dari Bandung macetnya luar biasa gara-gara semua pada mau berlibur. I'm glad saudara bisa mendedikasikan waktumu untuk mencari wajah Tuhan di siang ini. Entah kenapa kata sayang, karena saya haus kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi, I'm a pastor. Gereja saya main di satu gereja namanya New One International Church di Jaksel, di Jakarta, tepatnya di daerah Permata Hijau. Saya punya istri satu dan satu-satunya, dan saya punya anak satu. Istri saya panggil makhluk Tuhan paling seksi. My favorite person in the world. Saya suka dagunya tajam, tegas gitu, kayak kotak persembahan. Jadi setiap kali saya lihat dia, saya selalu pengen ngasih persembahan. Makanya dia nggak pernah miskin, karena miskin suaminya. Dan saya punya putri satu, Darlene. Beberapa hari lalu baru umur 4 bulan. Cukup telat memang, tapi di dalam waktu Tuhan tidak akan telat. Jadi lagi lucu-lucunya, jadi nanti sehabis saya makan siang di sini sebentar, saya akan pulang karena mau jemput istri saya, pengen imunisasi cepat-cepat dan sudah disiapkan, takutnya demam tuan. So sedikit itu tentang saya supaya saudara nggak terlalu tegang. Kali ini pertama kalinya saya hadir di sini. Saya berpikir bahwa saya akan jadi yang paling ganteng. Tapi ternyata beberapa yang ganteng-ganteng juga di situ. Familiar faces yang saya sangat kasih dan hargai. Saya pantun dulu ya saudara ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Tapi dibalas ya saudara ya. Pergi ke NBC, daerah Liverpool. Terima kasih dibilang saya cakep. Oke, saya mau bicara sesuatu yang penting, yang cukup mendarat. Saya tipikal pembaca yang cukup mendarat. Saya tidak tipikal yang ngawang dan bukan tipikal yang teriak-teriak. Jadi kalau saudara senang yang teduh-teduh atau di kantormu atau di keluargamu banyak yang teriak-teriak, ya saya nggak gitu. So, judul kabar saya hari ini adalah Godly Love Languages. Godly Love Languages. Saudara, semua orang suka dikasih. Semua orang butuh dikasih. Anda dan saya adalah produk dari kasih, dan karena kasih pula kita bisa maju dan hidup. Saudara, Anda dan saya butuh dikasihi dan belajar butuh mengasihi. Maka kita bilang Allah adalah kasih. Dia bukan cuma punya kasih, tapi dia itulah kasih. Dan kekristenan itu relational. Dia bukan sekedar Tuhan jauh, tapi dia Tuhan yang turun untuk menjemput Anda, menebus Anda, berkorban bagi Anda, sehingga Anda bisa masuk diterima ke kerajaannya dan menjadi anak-anaknya. Si kasih adalah sesuatu yang penting. Anda bisa stay di satu gereja, mungkin karena Anda merasa dikasihi. Anda bisa merasa pernikahanmu indah karena Anda merasa dikasihi. Anda bisa merasa ada di lingkungan yang sehat, salah satu buktinya apa? Anda merasa dikasihi. Betul apa enggak, saudara? Nah, makanya kasih adalah sesuatu yang penting. Yang menarik adalah semua orang butuh dikasihi dan semua orang punya preferensi bagaimana mereka ingin dikasihi. Setiap orang pengen dikasihi, tetapi preferensi mereka dikasihi itu berbeda-beda. Ada orang merasa dikasihi pada waktu dia dikasih barang. Ada orang mengasihi, merasa dikasihi pada waktu dia dikasih waktu. Ada orang merasa dikasihi pada waktu dia diberi pelayanan. Ada orang yang merasa dikasihi pada waktu dia disentuh, dipeluk. Makanya ekspresi-ekspresi itu berbeda-beda, tetapi kita punya semuanya. Maka dari hal itu, dulu ada saat itulah yang bagaimana kita ingin dikasihi, bagaimana kita yang menikmati kasih, itulah yang psikolog namakan sebagai love language, bahasa kasih. Setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda karena background mereka berbeda-beda dan mereka sendiri orang berbeda-beda. Nah, seorang bernama Gary Chapman menjelaskan bahwa minimal ada 5 bahasa kasih, dan 5-5-nya ini sebenarnya kita punya, tetapi mungkin rankingnya berbeda-beda. Ada words of affirmation, yaitu kata-kata yang menguatkan, kita senang diafirmasi, kita senang dipuji. Kadang-kadang beberapa perempuan senang dibohongin sedikit. Oh ketawa, oh bener ya saudara, oh wow. Terus ada yang senang quality time. Makan gak makan, yang penting nongkrong, duduk, ngopi kayak, ngemaca kayak, ngobrol, cerita sama suaminya, ayo ngobrol, duduk. Sebenarnya banyak istrinya yang cerita, suaminya diem aja, tenang sama mendengarkan. Ataupun sebaliknya, ada yang acts of service, yaitu
Dia merasa dicintai pada waktu dia dilayani. Kadang dibikinin kopi mungkin, atau diambilin ini, diambilin itu. Istri saya yang merasa dicintai pada waktu saya naruh anduk tidak sembarangan. Jadi itu merasa dicintai karena itu act of service saya. Kalau saya pakai anduk, saya taruh balik. Ada yang physical touch, ada yang senang disentuh, ada yang senang digandeng. Mau berapapun umurnya senang sekali digandeng. Dan nggak apa-apa juga. Dan kita semua punya keinginan itu. Yang kelima ada receiving gifts. Kadang kasih tidak dalam bentuk hati, tapi dalam bentuk Chanel. Dalam bentuk Hermes. If you give me Hermes, I know you love me. Ya, something like that. Dan karena ini bukan cuma soal perempuan, laki juga begini. Kita semua punya lima-limanya, tetapi kelima hal ini semuanya rankingnya beda-beda. Kadang kita perlu cek yang mana. Dan kita perlu bukan cuma sekedar kenal bahasa kasih kita, tapi kita juga perlu kenal bahasa kasih pasangan kita. Kita perlu kenal bahasa kasih anak kita. Kita perlu kenal bahasa kasih orang-orang kita sayang. Dan perlakukan mereka sebagaimana mereka ingin disayang. Nah, ini yang kita perlu ngerti, bahwa dalam kehidupan kita perlu perlakukan seseorang bagaimana mereka ingin dikasih. Betul apa nggak, saudara? Saudara mungkin kalau saudara senang yang dikasih mesin cuci, maka bunga seberapa mahal pun gak bakal menyentuh hati saudara. Kenapa? Karena bagi saudara praktikal aja. Cucian banyak, gue gak butuh bunga lu, gue butuh mesin cuci baru. Dan yang otomatis, yang remote bisa dari jauh. Baju lu banyak. Dan suamiku, kamu bawa badan. Kamu dicuci yang benar. Nah, bahasa kasih beda kan saudara. Jadinya kita perlu belajar perlakukan kita. Masih mundur. Belum selesai sampai situ. Masih mundur. Bahasa kasih kita berbeda-beda, karena berbeda-beda, maka kita perlu perlakukan itu dengan baik. Banyak orang bilang bahwa ada rumah tangga yang lebih damai sejahtera, ada gereja yang lebih damai sejahtera, ada relationship yang lebih damai sejahtera pada waktu seseorang makin berusaha mengerti bahasa kasihnya masing-masing dan berusaha untuk bisa memperlakukan orang sebagaimana dia ingin dikasihi. So far itu. Nah, tetapi kita perlu menyadari bahwa bahasa kasih itu nggak cukup. Ini penting untuk komunikasi, ini penting untuk ngobrol, ini penting untuk sesuatu yang baik, tetapi ini nggak cukup untuk kita bisa bertahan. Kenapa? Karena seseorang bisa mengerti bahasa kasih tapi tetap melukai. Seseorang bisa mengerti bahasa kasih tapi tetap ada kebohongan. Seseorang bisa mengerti bahasa kasih tapi tetap ada sesuatu yang kacau di pernikahan. Nah, itu kan tadi bahasa kasih Gary Chapman. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang dua bahasa kasihnya Tuhan. Saudara, Gary Chapman adalah seorang peneliti. Tapi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan Anda, Dia menciptakan saya. Dan pada waktu saya merenungkan hal ini, ternyata Tuhan bukan cuma sekedar menciptakan Anda, tapi Tuhan juga tahu bagaimana kita ingin diperlakukan. Dan Dia mau saya mau share dua bahasa kasih yang Tuhan berikan sama kita. Dan kalau misal bahasa kasih yang tadi, yang Gary Chapman ini bisa membantu komunikasi, tapi dua bahasa kasih Tuhan bisa memperbaiki hal yang rusak, bisa membangun pernikahan yang rusak, bisa menghadirkan sukacita di komunikasi yang rusak, bisa menghadirkan sukacita secara keseluruhan, dan bahkan bisa menghadirkan damai sejahtera di pernikahan yang pernah rusak, bisa menghadirkan damai sejahtera di gereja yang sangat berantakan. Dan dua bahasa kasih ini penting, dan dua bahasa kalau lima hal ini tergantung relevan yang mana. Tapi dua bahasa kasih ini timeless. Dua bahasa kasih Tuhan, dan saya rasa kalau ada yang saya bisa sampaikan hari ini, dua ini penting. Nah, dua bahasa kasih ini dari firman Tuhan, dan kita akan belajar cuma dua aja di antaranya. Dan ini dua, saudara, kalau saudara kita perhatikan baik-baik, dampaknya bisa besar. Nomor satu adalah pertobatan. Bahasa kasih nomor satu yang Tuhan ajar ke kita adalah pertobatan. Nah, pertobatan itu apa? Banyak orang berpikir bahwa pertobatan itu identik dengan nangis. Dan orang mungkin berpikir apa bedanya, apa hubungannya pertobatan dengan rumah tangga kita, apa hubungannya pertobatan dengan gereja kita dan sebagainya. Kalau saya mau jujur, it's everything. Kenapa? Karena pertobatan nomor satu tidak cuma nangis. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan itu identik dengan nangis. Dan memang seringkali kita mungkin pertama kali kita merasakan pertobatan kalau itu nangis. Kita ngerasa Tuhan baik, kita ngerasa Tuhan tuh dosa kita banyak dan kita minta pengampunan Dia. Itu betul. Tetapi pertobatan bukan cuma itu, saudara. Pertobatan bukan cuma soal seberapa banyak kita menangis, tapi apa yang kita lakukan setelah menangis. Dan ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Roma 3:23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Artinya di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap aspek hidup kita, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. We will all make mistakes. Tapi kalau kita hanya fokus di salah orang, maka kita akan jadi masalah. Contoh, saudara tahu nggak? Awal-awal dulu saya menikah, saya tidurnya kayak peti mati, saudara. Tenang saya. Kadang-kadang saya tidur begini, tenang. Tapi istri saya tidurnya kayak dinamika kehidupan. Dia muter tidurnya. Nah, poinnya adalah saya nggak masalah ya kita orang berbeda. Tapi suatu malam saya ketiduran, tiba-tiba saya bangun, saya kedinginan. Ternyata selimut saya diambil oleh dia. Karena tidurnya muter-muter kemana-mana. Dan saya berpikir, kalau kamu pilih, kita memang suami istri, tapi kayaknya kita perlu pisah selimut gitu. Karena kalau kita nggak bisa selimut, rumah tangga kita bisa berantakan. Jadi, kalau kita hanya fokus di kamu ambil selimut saya dan sebagainya, maka percayalah itu akan jadi problem besar. Karena siapapun yang menang, tetap suaminya tidur di sofa. Ya. Jadi saya pikir saya akan cari solusi aja. Kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Yaitu akhirnya kita bisa selimut. Dan akhirnya dengan kisah selimut, puji Tuhan, gara-gara pisah selimut kita tidak bisa ranjang sama sekali. Kita tetap punya damai sejahtera. Kenapa? Karena pertobatan itu bukan cuma soal tangisan. Karena kalau pertobatan itu cuma tangisan, saya boleh jujur, ada banyak rasul-rasul, termasuk Paulus yang tidak ditulis pernah menangis. Apakah itu berarti pertobatan mereka berbohong? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena pertobatan bahasa aslinya adalah metanoia. Ya, setelah berikutnya. Metanoia artinya pembaruan budi, yang artinya perubahan pola hidup. 2 Korintus 7 ayat 9-10 mengatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Dan duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Dan duka cita menurut kehendak Allah, masalah pertobatan, membawa keselamatan dan tidak dapat disesatkan. Tapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, dari yang paling saya pelajari, tidak ada hal yang memperbaiki pernikahan, memperbaiki hubungan lebih dibanding pertobatan. Pertobatan bukan cuma sekadar pintar ngomong merasa salah, tapi pertobatan adalah apa yang kita lakukan setelah kita ngomong. Saudara gini, saya berkali-kali ngurusin orang selingkuh, dan akhirnya dia mengaku salah. Tapi saya sadar betul, saudara, pada itu seseorang berselingkuh, misalnya pria berselingkuh, yang dibutuhkan bukan cuma penyesalan, tetapi pertobatan. Amin, saudara. Pertobatan itu bukan sekedar omongan, tapi dia bicara gaya hidup yang diubahkan, pola hidup yang diubahkan. Kalau misalnya seseorang, misalnya apapun, lelaki perempuan, dia sudah bertobat, tetapi handphone yang masih nggak suka dikutak-kutik, apakah itu nggak bikin kecurigaan lagi? Jadi artinya bahwa pertobatan itu punya kuasa ubah banyak hal. Makanya saya pernah ngomong, ada orang yang datang ke saya, pastor, saya udah bertobat, saya udah mengaku salah sama istri saya, tapi saya masih ingat-ingat kesalahannya. Lagian lu bikin salah begitu lagi. Akhirnya saya bilang, sekarang kamu perlakukan istri dengan baik. Masakin dia nasi goreng, atau telur dadar, atau telur rebus tiap pagi. Kamu ingat, lu udah bikin salah, ya udah lakukan itu. Kalau nggak 2 tahun, 20 tahun, dia mungkin bisa lupa, mungkin. Dan saya ngomong, kalaupun kamu bikin hal-hal yang baik, ingat, dia akan sangat mungkin tetap ingat kesalahan kamu. Kenapa? Karena kamu lagi bertobat, tapi dia juga lagi perlu healing. Dan saudara setuju nggak bahwa sebenarnya kita butuhkan dalam kehidupan itu bukan cuma omongan yang memperbaiki sebuah pernikahan, yang memperbaiki hubungan yang rusak, yang memperbaiki semua brokenness. Itu bukan sekedar penyesalan, tetapi pertobatan. Pertobatan tuh kayak gini, saudara lagi jalan dan kamu nyasar. Orang nyasar itu tidak butuh cuma nangis. Orang nyasar itu butuh putar balik, betul apa enggak? Jadi putar balik adalah bentuk pertobatan. Putar balik ada sesuatu yang penting. Nah, ada statement yang saya bagikan. Tuhan mengampuni saat kita mengaku, tetapi manusia mengampuni saat kita berubah. Tuhan adalah Tuhan yang paling tahu siapa diri kita. Pada Tuhan kita bilang saat kita menyesal, kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil yang akan mengampuni dosa. Tapi at the same time, manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu butuh bukti
yang kita bisa lakukan berulang-ulang, perubahan pola hidup kita. Saya ingat suatu saat ada satu jemaat saya yang waktu itu mengalami isu pinjol, isu keuangan, dan dia stres tentang bagaimana dia tidak dipercayai orang-orang. Yang saya bilang sama dia, yang kamu butuhkan itu bukan cuma janji, yang kamu butuhkan adalah pertobatan. Kamu berhenti main pinjol, kamu berhenti berhutang, kamu belajar menabung, kamu belajar lakukan terbaik kamu bisa. Dan kadang udah kamu lakukan terbaik pun belum tentu orang akan menghargai pertobatanmu. Tapi ingat, kamu bertobat bukan buat orang, kamu bertobat untuk kamu dan Tuhan. Dan pada waktu kamu sudah bertobat, nggak tahu puluhan tahun, mungkin temanmu yang sudah kamu lukai bisa menerima kamu kembali. Tapi bisa juga enggak. Kalau mereka bisa ngampunin, puji Tuhan, tapi belum tentu. Tapi yang paling penting adalah bukan soal kita diampunin orang apa enggak, tapi kita berdamai sama Tuhan dengan enggak. Karena pada waktu kita bertobat, mungkin reputasi kita tidak selalu langsung pulih, tetapi kita sedang menyelamatkan karakter kita. Amin, saudara. Does it make sense for you? Masuk di akal, saudara? Saya harap pengajarannya penting. Kenapa? Karena di dalam pernikahan, saya sudah menemukan di dalam rumah tangga, dalam leadership, di dalam bisnis sekalipun, orang-orang berhasil mempertahankan nama baik mereka. Bukan orang nggak pernah salah, tetapi orang-orang begitu bikin salah, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat mengubah pola mereka, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan nama baik mereka. Jadi hari ini pertobatan tuh bisa macam-macam. Pertobatan bisa berarti berhenti untuk menyembunyikan nomor-nomor yang tidak bisa kamu sembunyikan. Pertobatan bisa berarti kau berhenti untuk berteriak di rumahmu, apapun alasannya. Kau berhenti untuk melakukan hal-hal yang kamu tahu kamu nggak lakukan. Dan kalaupun kepancing, kita memilih tidak melakukannya. Itu pertobatan. Nah, itu masih nomor satu. Dan nomor dua, nah ini nggak kalah pentingnya. Kalau pertobatan itu dari minus ke nol, nah ini dari nol bisa mengubah banyak hal. Nomor dua, kerelaan bersepakat. Nah ini dua hal yang lebih berat tapi lebih indah. Saudara, kenapa ini penting? Karena ini pernikahan kayak gini, bangun bisnis kayak gini, punya rumah tangga kayak gini, punya partner pertemanan kayak gini. Kesepakatan adalah suatu nilai yang paling dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kesepakatan adalah sesuatu yang penting. Efesus 5:21 mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara tahu nggak? Efesus 5 ayat 22 ke bawah itu bicara tentang dinamika hubungan antara suami dan istri. Di mana dia bilangnya bahwa suami harus mengasihi istri, harus menghormati dan sebagainya. Tapi orang lupa nomor ayat 21-nya, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Bahwa suami pun harus tunduk di dalam kepentingan bersama, sama seperti istri tunduk dalam kepentingan bersama. Dan dampaknya besar, saudara. Saudara tahu nggak bahwa pernikahan itu tentang kesepakatan, bukan tentang cinta. Sepakat makan di mana, sepakat tinggal di mana, sepakat kontrak apa beli, sepakat memperlakukan mertua seperti apa, sepakat boundaries dengan keluarga besarmu seperti apa, sepakat mau dengerin suaranya siapa, sepakat mau anak mau sekolah di mana, sepakat mau anakku berapa, sepakat mau pengeluaran setiap hari seperti apa, sepakat mau hutangnya, mau perlu ada hutang apa enggak, dan kalau perlu ada hutangnya seperti apa, dan mau dipisah dari rekening keluarga apa rekening bisnis. Itu tuh semua kesepakatan. Pernikahan yang sehat terdiri dari kumpulan kesepakatan. Banyak orang berpikir pernikahan soal cinta, kata siapa? Apakah Anda selalu mencintai suamimu? Kadang juga sendiri. Kadang bagi Anda, mungkin suami Anda itu seperti ya begitulah. Saya nggak berani ngomong yang gitu maksudnya. Saudara lihat sendiri. Kadang kalau menikah mungkin bagi saudara suamimu tuh keren, seperti Kim So Hyun, atau mungkin keren, cakep gitu. Tapi makin lama makin besar, saudara tahu dia bukan Kim So Hyun, dia lebih dari Kim Jong Un. Dulu dia six pack, sekarang dia one pack, one family pack. Dan one family pack juga mungkin juga salah saudara nggak beli makanan suka nggak habisin, suruh dia habisin juga. Kenapa? Saudara takut gemuk, ya sudah, saudara takut gemuk, dia gemuk.
Karena kadang saya begitu juga, istri saya, aduh dia ini kelihatan enak banget, dia makan. Aku udah kenyang, kamu yang makan aja. Pengen badan gue tetap gini, tapi lu kasih gue gitu terus. Gitu kan. Bersepakat adalah kunci pernikahan. Bersepakat adalah kunci manajer bisnis yang baik. Kemampuan kita bersepakat akan menentukan kita akan kemana. Saudara tahu nggak bahwa dalam bersepakat itu nggak mudah. Nah kita bilang panggilan pernikahan itu bukanlah satu, tetapi menjadi satu. Satu dan menjadi satu ada dua hal yang sama sekali berbeda. Satu itu bicara ini cuma satu. Tapi kalau menjadi satu itu seperti kita itu beda, tetapi memilih untuk tidak mempermasalahkan perbedaan dan berusaha sebisa mungkin dari musim kehidupan apapun menjadi satu. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Karena setuju nggak saudara? Segala sesuatu bisa diperkatakan. Dan badan saudara pun berubah. Kemampuan menjadi satu, tantangan menjadi satu pada waktu kau masih berdua, sangat berbeda pada waktu kau punya anak, sangat berbeda pas anakmu besar, dan saat anak-anakmu sudah keluar dari rumah. Tantangannya berbeda-beda. Dan segala sesuatu bisa dipermasalahin. Order dari tengah, pencet order dari belakang aja bisa jadi masalah. Dulu pada waktu saya belum menikah, saya sama istri saya cara pakai baju beda banget. Dulu karena saya bujangan ya, baju tidur dan baju rumah dan baju pergi kadang bisa sama. Kenapa? Karena cowok kan yang penting wangi, dan kita kan kaosnya simpel, yang penting kaos hitam gitu maksudnya selesai. Dan kita kan bangga misalnya, oke, kita nggak terlalu banyak nyuci karena bagi kita cucian nggak mau terlalu banyak gitu, misalnya berhemat. Tapi perempuan kan beda saudara. Perempuan itu, istri saya itu ada baju pergi, ada baju rumah, ada baju tidur. Jadi pelataran, ruang kudus, ruang kudus. Nah, saudara bayangkan kalau misalnya saya dan istri saya kami memilih berkeras di dalam hal itu, we will be in big trouble. Akhirnya demi ketenangan, ya sudah, kamu kan ada pelataran, ruang kudus, ruang kudus kan? Oke, ya sudah, pakai caramu aja, asal kamu siap-siap kalau misalnya kita cucian jadi banyak. Dan dia terima, ya sudah. Poin saya adalah gini, kita semua lahir dengan ego. Tapi pernikahan, persahabatan adalah tempat kita belajar bersepakat. Bersepakat is powerful, dampaknya besar. Lukas 22 ayat 42 mengatakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi imagine bahwa Yesus, sang pencipta langit dan bumi, mencoba bersepakat dengan Bapaknya. Memberikan kita ide bahwa kesepakatan itu bukan cuma duniawi, tapi ilahi. Karena Tritunggal Maha Kudus pun bersepakat menciptakan langit dan bumi. Ini sesuatu yang penting. Makanya kadang kesepakatan gak selalu hal besar, tapi hal kecil juga. Dan saudara tahu, kenapa kesepakatan itu penting? Karena ini yang bikin orang gak berantem. Contoh, saya mau kasih contoh. Saudara tahu gak bahwa sangat mungkin saat ini istri punya penghasilan lebih banyak dari suami. Mungkin Anda di antara Anda penghasilan lebih banyak dari suami. Tapi apakah karena penghasilan yang suami lebih banyak atau istri lebih banyak, kita bisa hambur-hamburkan duit kita sesuka kita? Tentu enggak. Kenapa? Karena gimana pun, the biggest provider is not your husband, but it is God. Bukan Anda yang provider terhebat, bukan suami Anda yang provider terhebat, tapi Tuhan provider terhebat. Dan seberapapun uangmu, begitu kamu menikah, itu uang sama-sama. Bersepakat dengan hutang, bersepakat dengan mau kasih berapa ke mertuamu, bersepakat dengan kalau Anda udah punya anak, bersepakat kita mau jaga jarak gimana dengan mantu kita. Itu sesuatu yang penting, karena itu yang menghadirkan damai sejahtera. Apa sampai sudah di akal saudara? Saya nggak pengen itu terjadi, kekacauan terjadi. Karena gini, saya pun bersepakat demi kelangsungan rumah tangga. Ada momen ya, tiap malam saya selesai kerja, saya harus temenin istri saya nonton drama Korea. Drama Korea yang terakhir saya nonton bareng istri saya itu Queen of Tears. Ya, kadang-kadang bersepakat nggak cuma bicara soal yang hal besar, tapi hal kecil juga, karena itu membangun kesatuan. Bersepakat berdoa. Atau Anda mungkin udah nggak ada drama Korea lagi, Dacin nggak ya, drama Cina ya. Dan sampai Anda nonton, Anda ngomong sama suamimu, apa kamu sebenarnya anak dari si Ochang?
dari perusahaan sang gitu, ada sesuatu yang kamu nggak sembunyiin nggak? Ya, saudara, kenapa ini penting? Karena kalau gereja, rumah tangga, saya berani yakin bahwa gereja, rumah tangga isinya dipenuhi sama banyak orang, banyak ide. Anda mungkin punya banyak ide, di gereja ini juga idenya banyak. Tapi kalau semua mau didengar dan semua nggak pengen bersepakat dan saling merendahkan diri, maka kita gak akan kemana-mana. Kenapa? Ya, slide berikutnya. Karena anak kecil selalu ngomong, aku mau. Tapi orang dewasa rohani akan bilang, apa yang terbaik untuk kita? Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena itu yang saya lakukan. Bagi saya, walaupun saya lebih suka gaya berpakaian saya dulu, tapi saya tahu istri saya lebih rapi dan lebih sehat, dan ujungnya juga untuk keuntungan kami. Akhirnya saya milih ide istri saya yang terbaik untuk soal baju. Ya sudah, saya ngalah aja. Karena ini bukan lagi dua, tapi satu. Kalau kita hanya mikirin kepentingan kita sendiri, maka itu akan jadi problem besar dalam kasih dan pernikahan kita, dan dalam gereja kita juga. Godly love says, slide berikutnya, let the best idea win. Ada kuasa yang besar waktu saudara bisa ngomong ini di rumah tanggamu. Ada kuasa yang besar pada waktu Anda bisa ngomong ini di gerejamu. Ada kuasa besar pada waktu Anda bisa ngomong ini di perusahaanmu. Bisa nggak kita keluar tempat ini, kita berani bilang, let the best idea win. Kalau Anda mau suami Anda juga dengar, ya kirimin aja videonya. Karena dua-duanya perlu ngomong mikir hal yang sama. Suami dan istri, all the partners perlu berani ngomong, let the best idea win. Karena toh memang keuntungan personal kita nggak dapat, tapi kan kepentingan bersama jadi. Kadang saat kita berani bilang let the best idea win, memang kita akan terganggu. Tetapi pernikahan kita akan jalan, perusahaanmu akan jalan, rumah tanggamu akan jalan, gereja mau akan jalan. Karena kita milih bersepakat menjadi satu. Dan bagi saya, itu bahasa kasih yang paling dunia respect. Karena dunia saat ini kacau, saudara. Pernikahan kacau. Semua orang bilang marriage is scary. Bahkan anak-anak pun bisa bilang marriage is scary. Kenapa mereka lihat marriage is scary? Ya mungkin karena lihat orang tuanya, pernikahan orang tuanya. Gak mau ngejudge, cuma nabrak, saudara. Cuma mereka lihat bagaimana sulit dia bersatu. Tapi kalau saudara kita semua sama-sama berani bilang, let the best idea win. Kalau idemu lebih bagus dari saya, let's do your idea. Kalau idemu menyelamatkan pernikahan saya, pernikahan kita, let's go. Apa anak-anakmu gak akan lihat, jadi bersatu di pernikahan kayak gini. Ternyata pernikahan gak semenakutkan itu. Saya coba cari orang mirip ibu saya atau mirip ayah saya, yang bisa egonya turun, bisa bersatu menuju kepentingan lebih baik. Saya sudah tamat, sepakat membuka kuasa, pintu berkat, dan berkenanan. Sepakat, Alkitab bilang pada waktu dua orang sepakat, minta apa saja Bapa akan mengabulkan. Mazmur 133 bilang saat keluarga bersepakat, Tuhan kirim berkat. Dan ini sesuatu yang penting. Tahun lalu putri saya lahir, namanya Darlene, cantik, bulat, kayak cimol hidup gitu. Saya panggil dia, ada yang bilang Mbak Paucan gitu, karena matanya gede, alisnya tuh bulu matanya mentereng ke atas, alis tebel, kulit putih, bibir lucu, dan matanya aware. Tapi banyak orang gak sepenuhnya sadar bahwa dia punya cerita. Di trimester kedua, putri saya di NIPT test dan dia ngalamin apa yang namanya Turner Syndrome. Turner Syndrome itu apa? Turner Syndrome adalah masa di mana ada gangguan atau kelainan di mana kromosomnya hilang, sehingga berakibat tubuhnya akan jadi problem di masa depan. Dia nggak bisa punya anak. Dia lahir pun bisa kesulitan menghitung matematika, badan bisa pendek, lahirnya berjaring. It was tough. It was really tough for us. Dan gak ada, no amount of money bisa menyelesaikan kelainan ini. Dan saudara tahu apa yang kami lakukan? Di masa-masa kami broken, saya dan istri saya, Elsa namanya, kita terbuka masing-masing. Dia terbuka jujur, di pikiranku, aku kepikiran sebenarnya pengen abortus pria. Kenapa? Karena istri saya bilang, saya gak tega melihat istri ini dibully dan sebagainya. Dan kalau boleh jujur, karena anak perempuan, namanya ayah tuh ngeliat anak perempuan kan beda, saudara ya.
Saya nggak tahan lihat saya anak punya anak perempuan kan dibully sama cowok yang dia suka dan sebagainya. Oh, it's good stuff for us. Itu pikiran kami panjang lebar mikir. Tapi saudara tahu, di masa itu saya memutuskan dengan istri saya. Kami bilang gini, kalaupun anak ini kenapa-napa, ya udah. Kalaupun anak ini sehat, puji Tuhan banget. Tapi apapun terjadi, saya nggak tahu keadaan dia lahir akan seperti apa. Karena itu baru umur 3 atau 4 bulan. Tapi kita tidak akan mundur tanpa peperangan. Mulai dari hari ini, we will pray for her every day. Kita perkatakan yang baik kepada dia. Kita akan berikan minyak urapan. Kita doain, kita terus berbulan-bulan. Saya nggak mau kalau misalnya ternyata dia sehat, dia jadi sedih karena mamanya sedih terus. Lebih baik kita doain sehingga apapun hasilnya, yang penting kita berjuang. Karena uang nggak bisa selesaikan apa-apa sebenarnya. Kami berjuang, kami doa, kami nangis di depan Tuhan sebulan 2 bulan, nggak bisa tidur. Asam lambung saya naik tuh sampai tinggi banget gitu maksudnya. Istri saya juga. We fight a good fight of faith. Dan saudara tahu, akhirnya diagnostik tesnya diulang, ada tes baru. Seminggu lagi, 21 hari harus nunggu. Gila nggak tuh? Kayak mau nunggu Yesus datang, nggak datang gitu rasanya. Nah saudara tahu, setelah saya bangun pagi, waktu itu ada 1 hari, saya lagi ke toilet sebentar, istri saya kebangun, hasilnya muncul. Pada waktu dibuka hasilnya, ditulis, anak Anda sehat. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada something happen pada waktu saya dan istri saya bersepakat. Apa yang terjadi, anak ini akan lahir, kami akan perjuangkan. Walaupun kami khawatir, kami sedih, kami stres, tapi kami akan berjuang. Dan perjuangan kami cuma bisa dengan apa? Doa. No amount of money, gak ada dokter yang bisa beresin hal itu. Dan di situ kami menyadari banget kuasa kesepakatan seperti apa. Sekarang putri saya 2 hari lalu 4 bulan, kemarin 4 bulan. Cakep banget menurut saya. Udah banyak yang ngetapin dia, pastor kita jadi besanan ya, bisa 4 bulan. Ya, slide berikutnya. Pertobatan dan kerela bersepakat. Love language yang telah mengubahkan begitu banyak kehidupan. Kalau saudara lihat rumah tangga, pernikahan, keluarga yang sehat, pekerjaan kantor yang sehat, selalu dipenuhi dengan ini. Pertobatan, orang-orang terus mau belajar, mau diubahkan pikirannya sama Tuhan. Dan orang terus bersepakat, cari kesepakatan, gak mikirin cuma dirinya sendiri. Karena pada waktu ada kesatuan, di situ ada damai sejahtera, ada keyakinan, ada kejelasan. Dia adalah love language dalam mengubahkan banyak orang. Tapi sekaligus juga love language tersulit. Bukan cuma soal gift. Dan saya akan tutup dengan statement ini. Love is not proven by how loud you say I love you, but by how deep you are willing to change. Dan ini semua Yesus sudah lakukan. Dari Allah pencipta langit dan bumi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, maka mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara mau tahu bagaimana seseorang berubah dan terus-menerus berubah agar dia bisa menunjukkan cintanya, kau lihat dari Yesus, karena dia melakukan terlebih dahulu sehingga menjadi contoh bagi kita. Dan bukan cuma sekedar menjadi contoh, tetapi dia memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Filipi 2:13 mengatakan, karena Allah yang memberikan kamu kerelaan, keyakinan, dan hikmah dan kekuatan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya, untuk bisa menyenangkan Dia. Satu hal saya paling suka dari Tuhan. Satu hal saya paling suka dari Tuhan. Dan Tuhan gak cuma sekedar nyuruh, tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk melakukannya. So, saudara, start pelajarin bahasa kasihmu. Tapi lebih dari itu, ada 2 bahasa kasih kita perlu pegang sama-sama. Pertobatan setiap hari, dan juga belajar bersepakat setiap hari. Menggunakan egomu setiap hari. Karena kau tahu, pada waktu kita mati, pernikahan kita akan hidup. Pada waktu kita mati, rumah tangga kita akan hidup, keluarga kita akan hidup. Dan semua yang berumah tangganya hidup akan
akan melahirkan kehidupan lebih. So, saya ucapkan terbaik oleh saudara. I speak blessings upon you. Berkat atas rumah tanggamu, keluargamu, pernikahanmu, bisnismu, usahamu di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Tunggu sampai selesai. Yuk kita berdiri sama-sama.